Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 5, yaitu dengan topik kompresibilitas fluida. Nah, pertanyaan pertama itu adalah apakah itu kompresibilitas ya? Jadi seperti ini ya. Jadi kompresibilitas itu adalah seberapa mudah volume dan juga demikian dengan massa jenis dari suatu massa fluida tertentu itu diubah ketika terjadi perubahan tekanan ya. Jadi sebagai ilustrasinya sebagai berikut ya. Nah, jadi ini adalah suatu tekanan, ini adalah suatu tangki tertutup ya, dan juga di sini ada suatu tekanan dan juga di sini ada membran di sini ya. Nah, jadi di sini memisahkan antara penekannya dan juga volume dari suatu fluida ya. Di sini fluidanya itu karena kompresibilitas ini adalah fluida gas ya. Jadi untuk fluida sendiri yang kompresibel itu adalah dalam dalam fasa gas atau yang incompressible itu dalam fasa fluida atau cair dan juga padat ya. Nah, jadi terkait dengan kompresibilitas ini kita membicarakan terkait dengan fasa gas yang kompresibel ya. Nah, jadi ini adalah membran dan juga ada P. Nah, kemudian tekanan di sini kita naikkan ya. Jadi dari yang sebelumnya P ditambahkan terhadap dP ya. Jadi dikarenakan kita menambahkan tekanan di sini dengan sejumlah dP, nah maka di sini membran ini dia akan terdorong ke bawah ya. Nah, jadi yang akan terjadi adalah terjadi pengurangan volume dari yang sebelumnya V yaitu menjadi dikurangi dengan dV yaitu perubahan dari sininya ya, perubahan posisi dari posisi membran atau kita bisa bilang ini piston atau lainnya ya. Jadi intinya adalah terkait dengan adanya penambahan tekanan, maka dia akan terjadi pengurangan volume. Dan sedangkan untuk densitasnya di sini, yang tadinya densitasnya sebesar rho, maka densitas di sini dia akan menjadi rho ditambahkan dengan d rho ya. Jadi untuk volume dia berkurang, sedangkan untuk densitas itu dia akan bertambah ya. Nah, jadi terkait dengan kompresibilitas ini, itu dinyatakan dengan modulus bulk ya. Nah, jadi apa itu modulus bulk? Jadi itu pertama ini adalah terkait dengan volumenya ya. Jadi EV di sini ya, itu adalah negatif dP atau perubahan berapakah penambahan tekanan yang terjadi terhadap perubahan volume yang terjadi akibat penambahan si dP ini ya. Ini dikarenakan negatif ini bawaan dari sininya ya. Jadi minus dV per V-nya atau volume akhirnya ya. Jadi terkait dengan kompresibilitas dari volume seperti ini. Nah, terkait dengan densitasnya itu dia akan seperti ini ya, karena densitasnya itu dia akan bertambah. Jadi terkait dengan perubahan tekanan, maka berapakah penambahan densitas yang terjadi seperti itu ya. Adapun satuannya di sini adalah N per M square Pascal atau dalam pound force per inch square ya. Nah, jadi terkait dengan kompresibilitas nih sekali lagi ya. Jadi semakin ini ya, kalau misalnya ini kan tergantung dari gas masing-masing ya. Jadi kalau misalnya suatu gas tertentu dia terjadi pengurangan volume seperti ini. Nah, maka kalau misalnya kita ganti gasnya itu misalnya gas yang lebih mudah dikompres ya. Jadi misalnya yang awalnya seperti ini, kalau misalnya kita tambahkan dengan dP yang sama ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya dia apa namanya? Dia itu sangat mudah dikompresi, maka dengan adanya penambahan P yang sedikit, maka dia bisa jadi akan seperti ini ya. Jadi dia level dari pengurangan volumenya itu akan lebih besar. Nah, sedangkan jika gas yang kita masukkan di sini itu sangat susah untuk dimanfaatkan atau dikompres ya, maka dia itu ya kira-kira akan seperti ini ya. Jadi dia akan lebih susah dimanfaatkan, maka dia ini adalah reference point-nya. Jadi kalau misalnya ini lebih mudah, yang bagian bawah, jadi kalau misalnya yang susah untuk dikompres, yaitu adalah yang bagian atas ini ya. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan kompresibilitas. Nah, kemudian kita review kembali terkait dengan materi termodinamika ya, terkait dengan kompresibilitas ya. Jadi di sini ada kurva antara densitas dan juga tekanan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu proses kompresi ya, jadi kalau misalnya ini ke atas ini artinya dia terjadi kompresi ya. Kalau misalnya arahnya turun ke bawah, artinya dia ekspansi ya. Nah, jadi ada beberapa proses dari kompresi atau ekspansi yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah isotermal dan juga isentropik dan juga ada isohorik dan lain-lainnya ya. Jadi di sini kita mengenal dari dua ini saja ya. Ini adalah materi dari kuliah termodinamika. Jadi untuk isotermal, K di sini sama dengan 1 atau rasio dari spesifik panas pada temperatur konstannya ya. Dan juga untuk isotermal di sini dia terjadi perpindahan panas dan ada friksi ya. Dan terkait dengan isentropik di sini asumsinya itu adalah adiabatik dan juga frictionless ya. Jadi ini terkait dengan review dan juga terkait dengan persamaan gas ideal ya. Di sini adalah P, rho sama dengan P atau tekanan dibagi dengan konstanta
gas ideal terhadap temperaturnya ya. Nah, jadi kita fokus terhadap kompresi dan ekspansinya ya. Jadi di sini bahwa kalau misalnya kita turunkan dari persamaan ini ya, ketika untuk kompresi untuk ini isotermal ya, di mana K-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi T-nya di sini sama dengan 1, artinya P dibagi dengan rho itu dia sama dengan konstan ya. Sedangkan untuk proses isentropik dikarenakan dengan rasio spesifik heat-nya itu 1,4, artinya P per rho itu harus dipangkatkan dengan K agar dia konstan ya. Nah, kemudian terkait dengan kompresibilitas atau bulk modulusnya itu ya. Jadi kalau misalnya untuk kompresi ekspansi gas untuk isotermal bahwa EV-nya itu sama dengan tekanannya ya. Jadi untuk terkait dengan isentropik di sini bahwa EV-nya itu sama dengan K. K ini adalah CP per CV ya, atau K itu CP per CV dikalikan dengan P-nya di sini. Berikutnya adalah speed of sound atau kecepatan suara. Nah, jadi kecepatan suara ini dia itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang merambat ya pada medium elastisitas. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi ini adalah terkait dengan kecepatan suara. Berapakah kecepatan karena bentuknya adalah kecepatan, jadi satuannya itu adalah bisa dalam meter per second atau kilometer per jam dan lain-lainnya ya. Nah, jadi ini semua kecepatan suara itu tergantung dari medium di mana gelombang suara tersebut merambat ya. Nah, jadi terkait dengan kecepatan suara itu di sini disimbolkan dengan C di sini ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari juga terkait dengan bilangan Mach number atau rasio dari kecepatan terhadap kecepatan suara ya pada bab 11 di kuliah mekanika fluida. Nah, jadi untuk speed of sound sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa unit ya. Jadi yang pertama itu adalah tekanan dan densitas, kemudian terkait dengan modulus bulk, kemudian proses isentropik dan juga gas ideal. Nah, jadi untuk tekanan dan densitas ini dipengaruhi oleh perbedaan akar dari perbedaan tekanan terhadap perubahan densitasnya. Kemudian terkait dengan modulus bulk ini terkait dengan modulus bulknya atau yang telah dijelaskan pada segmen sebelumnya dibagi dengan rho dari fluida tersebut. Kemudian jika prosesnya isentropik atau reversible ya, jadi ini terkait dengan K ya, K-nya itu 1,4 atau rasio dari konstan spesifik heat-nya ya atau CP per CV. Nah, jadi ini akar dari K terhadap tekanan dan juga terhadap densitasnya dan juga untuk gas ideal ini jika misalnya fluidanya itu adalah fluida kompresibel ya. Jadi ini adalah akar dari K terhadap R dan juga temperatur pada saat kita meninjau kecepatan suaranya ya. Jadi ini terkait dengan gas ideal. Nah, jadi di sini dicontohkan ya. Jadi untuk air di sini adalah udara dan juga ini adalah water ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kecepatan suara di udara, nah itu biasanya berkisar antara 300 hingga 400 meter per second ya. Nah, tapi kalau misalnya fluidanya itu kita ganti menjadi water ya, atau misalnya kita berbicara di dalam air, nah maka kecepatan suaranya itu lebih besar ya daripada misalnya kita berbicara di udara terkait dengan kecepatan suaranya atau merambatnya itu ya. Jadi makanya ini terkait dengan C di sini ya. Jadi C di sini ini tergantung dari tekanan dan densitas, kemudian modulus bulk, kemudian jika proses isentropik maka akar Kp per rho, dan juga untuk gas ideal ini adalah akar Kr dikalikan dengan T. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 5 dengan topik kompresibilitas fluida. Nah, jika Anda masih belum memahami dengan baik terkait dengan materi ini, Anda tentunya harus membaca dari buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.